Tapi saya nunduk jaga Pak ya. Iya. Soalnya kalau kenapa saya harus buka baju ya, kena ditutupi, tidak bagus auranya ya. Itu. Iya. Jaga Pak ya, pakai amal-amal jaga Pak ya. Rambut ini susah jaga Pak ya dipotong. Ya. Maaf ya. Iya jaga Pak ya. Karena saya harus minta maaf. Karena ini kepala. Jadi kepala itu kan tidak sembarangan kita. Bismillah. Makanya kan saya buang jaga Pak ya, karena ilmu-ilmu hitam itu jangan sampai melekat di badan saya lagi jaga Pak ya. Apa yang kepakai? Rambutmu saya. Iya. Sampai jadi sepuh. Ini saya dapat dari tanah seberang jaga Pak ya. Allah. Kalung kan sudah saya berikan kepada Bang Ri, kalung yang sudah dinetralisir. Sudah dihancurkan? Iya, sudah dihancurkan ilmu hitamnya. Enggak, kau tunggu sebentar ya. Aku harus mencari sesuatu. Karena ini kau Harus ada penangkal jaga Pak ya. Iya. Ya. Aku minta azab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau selesai rambutnya kita arung ke laut atau tanam jaga Pak ya? Buang aja ke laut. Iya. Biar dia kembali ke asal ke sana. Kau rapuhnya seperti yang aku pegang. Kau leburnya seperti yang aku pegang. Balik ke asalmu. Sampai rambut kau isi, Bulaga. Iya. Luar biasa dirimu. Karena dulu saya tidak tanggung-tanggung jaga Pak ya. Kalau saya sudah isi ilmu ya kalung, ya rambut, ya aura-aura hitam melekat pada badan jasad Bulaga ini. Bulaga. Iya. Tulang manusia ini 33 tulang rangka kita. Jadi kalau dari 33, kalau kau isi semua, wajar hilang kendali semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan detik ini kau buang semua, kau jadikanlah yang bersih di dadamu. Jangan kau tanamkan ilmu hitam. Aku yakin pada kau, mudah-mudahan kau bertobat nasuha. Allah. Maafkan aku Bulaga. Iya jaga Pak ya. Aku sunnah leburkan dengan tasbih ini. Bismillah. Sakit jaga Pak ya. Sakit benar jaga Pak ya. Sepertinya mau rontok semua rambut-rambut Bulaga jaga Pak ya. Terus jaga Pak ya. Allah. Sudah putus jaga Pak ya? Belum. Ketika kau terus lagi. Pulang ke asalmu. Allah. Allah. Tinggal berapa ya jaga Pak ya? Sabarlah. Ya, biar kau tenang. Biar semuanya bisa beruntung. Karena dirimu tidak bisa berdiri, karena kau harus buka baju. Semuanya kau harus membersihkan Bulaga. Bismillah. Allah. Sakit jaga Pak ya. Seperti mau tercabut dari pori-pori jaga Pak ya. Sakit jaga Pak ya. Pulang ya? Iya.
Sudah lepas sepertinya Jaga Baya. Kau menanamkan badanmu dengan susuk Iya. kali asam. Iya, ada Subhanallah. 44 susuk Jaga Baya. Allah Akbar. Kali asam. Allah. Kau telah merusak badanmu sendiri, Bulaka. Seperti kita tidak percaya bahwa di Ini dunia ada Tuhan kita. susuk yang memasang di rambut saya ini namanya sudah almarhum Jaga Baya, Mbah Gober. Astagfirullah. Allah Akbar. Ini kali asam ini tanamkan aja di tempat suatu yang jauh dari masyarakat. Ya. Luar biasa dirimu. Iya. Badan kau isi dengan susuk. Allah subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Maafkan aku ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini nanti potongannya apa kayak ABG? Gimana caranya? Potongan biasa saja, apa namanya? Potongan batin lah. Oh, soalnya kampung sebelah sana ya di balik bukit Ah. banyak jandanya. Jaga Baya bisa saja. Ya tidak. Saya tidak mungkin tergoda lagi Jaga Baya. Hei, Hah? walaupun mobil tua ya, tapi kalau nanjak gigi satu nanjak. Saya akan hidup menduda selamanya Jaga Baya. Tenang. Saya tidak mau trauma lagi. Kau ini kadang-kadang sahabat saya itu nih ya, manisnya di depan, nanti ketemu janda kok sosor aja. Tidak Jaga Baya. Hei, ada janda di balik bukit ya, namanya Suryati. Dia itu memang mau mencari suami. Ini menguji keimanan sepertinya ini. Tidak, ya, aku bangga ya. Nanti kalau dipotong rapin buat biasa, ya, pakai sampo, minyak wangi, ya, langsung nanti. Ya, Bagusnya dibikin ABG, agak pendek dikit Jaga Baya. agak dipendek. Iya. Luar biasa. Coba. Allah Akbar, subhanallah. Wah, bagus. Ini potongan anak-anak. ABG. Iya. Ini belakang kurang rapi, samping belakang di bawah telinga Jaga Baya. Tenang aja, sahabatku. Kau menjadikan seorang bujangan yang ting-ting. Sekarang ini penampilmu sudah beda. Ya. Jaga Baya, saya ada obat nggak tidak Jaga Baya? Obat apa? Saya ini kan cungkring, kurus. Nah. Ya walaupun berotot berisi, ya kalau kurus kan tidak elok dipandang. Ya, Mungkin benar. Jaga Baya punya ada sesuatu ramuan yang bisa gemuk biar agak atletis lah badan. Gampang itu mah. Biar badan kau mengisi lagi. Nanti waktu ketika nanti ketemu si Mimi tuh, dilihatnya kok badan kau mengisi lagi, hebat sekali. Ini kan? Yang tak. Sudah, itu Nanti saya dulu. kubur dalam-dalam Jaga Baya. Ya. Yang penting jangan kau terlalu kau pikirkan masalah hidupmu. Ya. Yang penting rileks aja, tenang. Karena hidup ini ya, apapun yang kita pikirkan menjadi tolak penyakit di badan kita. Iya. Jadi, kita happy, kita yakin, walaupun kita tidak bekerja, ya, kita mencari makan dengan keikhlasan. Kita ada Allah. Kita yakin kemana-mana kita ada Allah. Iya. Ya. Allah itu yang mengaturnya, rezeki, jodoh. Kenapa kata orang seperti saya? Iya. Kita kebayang, kamu tidak ada harta, tidak ada rumah, ya, tidak ada segalanya. Apa yang kamu inginkan di sini? Saya yakin, bilang, saya punya Allah, saya punya Tuhan. Kamu gak ada rumah saya. Nanti kamu gak punya harta, ada harta saya. Karena Allah yang mengaturnya. Jangan takut. Orang itu kebanyakan ketakutan di dunia ini. Ya, ini ya. Sudah rapi sudah Jaga Baya. Kayaknya. Coba lihat gayamu. Tuh. Wah, hebat sekali. Kita ke depan dulu. Depan. Ya, pakai dulu bajunya tuh, pakai. Mandi dulu mau Jaga Baya. Iya, tenang aja, kita rapikan dulu di depan. Iya. Iya, di sini nggak enak aja. Kita di sini aja nih. Nanti kira-kira yang mana yang pas. Coba. Sudah apa Jaga Baya? Ini gatal Jaga Baya. Ya. Masih gatal mau mandi.
biar aku nyetelnya. Ini kurang ke kanan apa? Gimana untuk sahabat-sahabat? Coba sini aku lihat. Nah, ya rambut boleh nak ABG, tapi kalau tanjakan nyatu juga kayak. Dulu jaga bayar. Ada dulu. Coba, yang mana geram? Sudah pas. Kalau uban gampang. Iya. Kita ini banyak-banyaklah ceria. Jangan pikirkan dunia. Dunia itu penyakit alam. Ya, penyakit neraka. Kalau orang selalu mikirkan dunia, dia pasti akan penyakit neraka. Itu nggak benar itu. Lihatin aku. Jagabaya, ada yang ingin saya tanyakan dengan Jagabaya. Apa itu? Jagabaya kok mau menolong padahal saya sering menyakiti Jagabaya. Kita jangan pikirkan satu orang membalas dengan kejahatan. Lebih baik kita balas dengan kebaikan. Itu artinya. Jadi air tuba dibalas dengan air susu. Nah itu. Jangan orang terlalu jahat sama kita balas dengan kejahatan. Berarti kita tidak bisa menerima apa yang dicoba kepada Tuhan kepada kita. Itu menolak. Baru dicoba sedikit itu kita sudah menentangnya. Iya. Berarti kita tidak mampu. Maka saya bilang, kalau kita memikirkan langit dan bumi, sedangkan kita aja berpijak di atas bumi. Iya. Kita memikirkan langit, dengan langit ada di atas kita, tidak bisa kita menyapainya. Benar ya. Hanya perasaan, itu langit. Jangan pikirkan hidup ini ya, cara berpola pikir bergantunglah kepada siapa yang sang pencipta kita. Kita mencari rezeki yang halal, itu aja. Aku yakin suatu saat kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi dari Dibagi ke masa lalu ya. Iyalah. Walaupun masa lalu akan saya kubur dalam-dalam Jagabaya. Aku yakin nanti kalau kau minta Jagabaya antar aku sana, aku antar. Iya. Sudah rapi. Tinggal ada sampo Jagabaya. Sampo ada, tenang aja. Ya, sampo ada. Ya. Nanti setelah kau mandi, kau ganti pakaian yang aku siapin ya. Saya minta pakaian yang sederhana itu Jagabaya. Ya, yang satu pakaian. Yang penting ku carikan yang cocok padamu, gitu kan? Ya, yang walaupun apa namanya ada bekas-bekas getah juga tidak apa-apa. Yang penting ya. apa namanya bersih. Aku sudah mau siap pakaian, kain, peci, ya, baju, sudah aku siapkan semua. Iya. Padepokan Jagabaya ada 2 ya. Ada. Ini santri kalau hari Jumat libur. Libur. Hari Jumat. Ada sepatu, tapi tinggi. Ya. Bukan, Jagabaya ada usul. Apa ya? Bagaimana kalau santriwati itu suruh ngajar sini aja Jagabaya? Sebenarnya begini. Bagaimana? Kejadian ini belum lama kejadian. Karena semuanya gara-gara anak buah Remundo. Itu dia telah disekapnya? Iya. Kami sampai diancam, sampai dirobohkan, padepokan ini sampai dibakar. Sampai dibakar? Iya, Oh, berarti padepokan ini Jagabaya? Ya ini. Sampai dibakar, sampai dirobohkan ini. Ya, tapi kita namanya manusia, kita mudah-mudahan suatu saat kita dapat rezeki. Iya. Siapa tahu rezeki itu nanti ada entah dari mana. Apa kita pamit dulu dengan sahabat-sahabat Jagabaya? Kayaknya jangan dulu, karena ada yang harus saya bicara kepadamu. Apa Jagabaya? Suatu saat nanti kamu menghadap dari Lampung. Saya minta sesuatu pada Lampung, karena saya ingin menjadikan seorang yang bertakwa. Amin, amin. Itu. Tolong bimbingkan kami ke jalan yang benar. Iya. Seandainya nanti kau ingin tinggal bersamaku, silakan. Kita di padepokan. Sama-sama duda. Iya. Ya, Duda, nah ini sekedar ini balik tanya nih Bung Laga. gimana? Ya. Coba. Saya perhatikan dari tempo dulu Jagabaya ini tidak ada, kalau ke padepokan Jagabaya tidak punya istri, anak, apa memang kehidupan Ki Jagabaya ini single parent juga? Iya. Oh, apa tidak berminat? Mungkin sahabat-sahabat banyak yang tertarik dengan Jagabaya. Ya, bukan kita tidak berminat, tapi aku malu dan keadaan. Itu, aku malu. Tapi kalau aku sendiri, apa yang aku dapat, apa yang aku makan, aku mantap. Tapi kalau tidak salah saya pernah mendengar dulu Jagabaya waktu Bulaga jadi spiritual.
Jagabaya dulu punya seorang istri, tapi karena mungkin suatu penyakit yang menggerogoti badannya sehingga wafat, meninggal dunia. Iya benar. Belum sampai saat ini belum temu pendamping. Saya belum pernah bertemu pendamping. Karena kemungkinan begini, Bulaga. Yang aku mikirkan ke depan, bukan ke belakang. Iya. Yang aku pikirkan, apakah ada wanita yang mau sama kita? Itu. Ki Jagabaya terlalu merendah. Saya perhatikan gerak-gerik Ki Jagabaya. Memang sosok, sebenarnya sosok panutan Ki Jagabaya, sosok figur. Sosok yang mampu mengayomi anak-anak muda. Saya yakin di antara 10.000, 1 juta subscriber Bang Re atau Ki Jagabaya ada yang berminat. Mungkin Ki Jagabaya ini Kamu jangan seolah-olah begini, Bulaga. bagaimana? Sebagusnya piring, kalau sudah bolong, tetap bolong. Ya kan? Sebagusnya mobil itu, kalau sudah buat rolling, nggak akan bagus lagi. Dempulnya aja yang bagus. Jadi seolah-olah pecah 1.000 lah, pecah Iya. 1.000. Iya. Makanya aku pikiran itu, Bulaga. Sekarang ini kan casingnya aja banyak bagus, dalamnya nggak tahunya ngeri. Iya. Gitu. Nah, disinilah yang kita harus pelajari, Bulaga. Kita melajari pendamping kita itu bukan dari luar, dari dalam. Apabila kita mendapatkan yang jauh, kita tidak tahu dalamnya. Iya. Apa dia mau menerima kita dalam keadaan begini? Apa cocok atau tidak? Kalau ada yang mau Ki Jagabaya ini semisal ya, Iya, ya. entah dari apa namanya California, entah dari Miami, entah dari Texas, Ki Jagabaya kalau dia mau masuk Islam, mau Ki Jagabaya. Semuanya itu kalimat takdir. Ya, takdir itu kita arah ke sana. Jangankan sekarang. Kadang-kadang orang sudah 3 bulan mau meninggal aja, kalau takdirnya harus menikah lagi. Oh iya. Banyak kejadian. Sudah tua, kenapa orang itu bisa menikah sudah tua? Di mana waktu dia masih muda? Karena semua itu takdir. Jodoh itu tidak bisa kalau Allah telah menghendaki. Karena jari tangan ini sudah ada tulisannya. Jari tangan ini, wafat, rezeki, jodoh, sudah ada gorisan di sini. Karena kita lahir, indah dulu yang dituliskan janji kita itu. Jadi sekali lagi Jagabaya, Bung Laga mengucapkan terima kasih kepada Ki Jagabaya atas perjuangan, dedikasi menyelamatkan Bung Laga sampai menghantarkan ke Padepokan sampai bertemu dengan Badai Lampung. Bung Laga berjanji Bung Laga akan mengingat selalu jasa dan budi kebaikan dari Ki Jagabaya. Kalau ada apa di kemudian hari, sayalah orang terdepan yang akan membantu dan menolong Ki Jagabaya. Terima kasih banyak, saudara. Saya tidak memandang kau dipandang mereka begitu hitam, tapi aku memandang begitu putih. Terima kasih banyak. Seandainya kau dari sini, apa mau nginap dulu tempat? Ya saya nginap dulu Ki Jagabaya karena saya tahu sendiri Ki Jagabaya. Sandang pangan papan saya tidak punya lagi, saya tinggal di hutan Ki Jagabaya. Kalau gitu caranya, kalau mau mandi kita ke bawah, ke lereng. Oh, lereng bukit? Iya. Ya gimana kita? Oh iya. Kita nggak ada ininya. Jadi kan? sama-sama duren lah, sama-sama duda keren gitu ya. Duda keren yang bobok berdua. Mungkin mau pamit Ki Jagabaya dengan sahabat Ki Jagabaya, akan kita undur diri dulu. Ayo baiklah, yang para sahabat ya, alhamdulillah ya, walaupun sahabat saya ini adalah duda tapi mantap ya. Walaupun dia ini duda, kering enggak isinya, mantap dalamnya. Yeah. Kalau ibarat kue itu kue nastar. Ya, nastar. Iya. Ya para sahabat ya, kenapa saya mengatakan nama beliau ya, jangan pikirkan bumi dan langit seisinya, karena kita bertinjak di atas bumi. Jangan pikirkan langit, karena bisa kita memandang ke atasnya. Yang kita pikirkan adalah amal dari kebaikan, apa tuntunan kita, siapa nabi kita, apa agama kita, tanamkanlah kita budi pengerti kita. Amin, itu salah amin. satu perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Amin, Belum amin. kita akan dicabutkan nyawa kita, akan dibalaskan atas perjalanan hidup kita. Ini saya satu yang sangat luar biasa ya. Amin, para sahabat amin. ya. Ingatlah, banyak-banyaklah kalian berselawat, banyak-banyaklah kalian menjunjung dengan apa ajaran kita, siapapun agamanya, kepercayaannya, silakan. Itulah agama kita, itulah kepercayaan kita. Karena kita yakin di atas dunia ini tanpa ada Tuhan, tanpa ada agama, seperti sebuah
kapal yang terapung di tengah laut yang tidak ada tujuannya. Itu tujuan saya. Kenapa saya selalu berjuang dengan jalan kebaikan? Siapa lagi yang akan menuntutnya untuk menumpas para perjulim di atas bumi ini? Kalau bukan kita sama-sama renteng bersama. Iya. Tapi saya yakin Ki Jagabaya untuk kedepannya di kemudian hari banyak sekali preman-preman yang akan bermunculan Ki Jagabaya. Iya. Tapi aku yakin atas sakit hatimu, atas sakit hatinya istrimu akan menuntut balas tujuannya. Aku yakin. Biarlah, mungkin itu jalan yang terbaik. Jelas murka istrimu. Iya. Kemurkaannya ini jelas dia akan mengancam semua spiritual. Tapi kau tahu latar belakang istrimu? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu karena ya tidak masalah, kita bahas sebentar ya. Ya. Sepengetahuan saya, Mimih ini kan desa. Yang dalam artian yang wanita-wanita kebanyakan lah. Tidak mengenal seluk-beluk kota. Iya. Dia kalau memang dengan suami, memang kalau sayang-sayang benar. Tapi entah kenapa gerangan, dia ini 100 derajat berubah drastis. Karena dia pernah pamit Ki Jagabaya, pernah 1,5 bulan akan pergi ke Pulau Jawa. Nah, jangan-jangan di Pulau Jawa ya, tapi saya pernah terngiang-ngiang di telinga saya ke daerah Gunung Kawi. Yang saya bingungkan, apa kaitannya istrimu bersama Rumun? Maaf, aku menyelam ke sana. Yang terpenting setali 3 uang. Maka di sini, maaf ya, karena saya bahasa ini antara kita berdua. Saya agak banyak kecurigaan antara istrimu dengan Remodo. Remodo kayak punya tujuan yang sangat baik sekali. Tapi Remodo kan tobat Ki Jagabaya. Iya. Dia apa tobat. Di Terawang Ki Jagabaya hanya tobat sambal? Saya Terawang. Di sana ada kegelapan. Saya tidak yakin. Tapi kita harus hati-hati dengan Mahesa ya. Ronald, Anton Botol, Jack Aloy, karena mereka ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus dan terus akan mengganggu Badai Lampung. Satu itu, yang jelas kemurkaan seorang istri, kehancurannya, apapun yang akan terjadi, hati-hati bagimu. Ya. Karena hampir menjelang maghrib Ki Jagabaya, kita Ki Jagabaya hatur pamit saja Ki Jagabaya. Ya, para sahabat ya, alhamdulillah apa yang kami bicarakan tadi, kami kupas dari luar sampai dalam. Tentu beliau ini adalah perjaka ting-ting. Ya, inilah siapa tahu ya sahabat saya ini mendapatkan jodoh ya. Inilah rezeki yang paling besar. Kalau yang berminat hubungi Ki Jagabaya. Para sahabat ya, kita lupa kami minta mundur diri. Mohon maaf sebesarnya apabila ada kata-kata salah. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kesilapan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.